Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin. Dan sebelum mulai saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam seri doa yang terabaikan, seri yang ketiga, dengan judul Masih Doa Paulus, agar jemaat tidak berbuat jahat dan malah menjadi sempurna. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami sampai hari ini. Kami berada dalam lindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan kami akan kembali mengulik bagaimana umat-Mu, orang-orang kudus-Mu berdoa agar memperlengkapi kehidupan doa kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, doa Paulus yang kedua yang akan kita selidiki yaitu dari 2 Korintus 13, ada di ayat 7 dan di ayat yang ke-9. Tapi untuk bisa memahami konteksnya, saya akan bacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi sekarang, pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu, karena sekalipun ia telah disalibkan karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak tegas menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Pembacaan yang cukup panjang, dan kita akan melihat dulu apa sih konteksnya, saudara. Ada beberapa poin untuk kita bisa memahami kata-kata Paulus yang panjang-panjang tadi ya. Konteksnya adalah, saya percaya bahwa gereja lokal seharusnya memiliki apa yang disebut dengan sidang jemaat. Yaitu, apabila ada jemaat yang berbuat dosa atau kedapatan imannya bermasalah, seperti melakukan kejahatan atau menganut ajaran yang sesat, maka adalah tugas penatua, di zaman sekarang itu adalah pendeta, dan saksi untuk menasehati. Dan apabila tidak didengarkan nasihat itu, maka masalah itu dibawa ke hadapan seluruh jemaat. Makanya disebut dengan sidang jemaat untuk diperiksa. Dan apabila anggota jemaat itu terbukti memang bersalah dan dia tidak mau mendengarkan nasihat dari jemaat, maka orang itu terpaksa harus dikeluarkan keanggotaannya dan dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Ya, sebab dia tidak mau mendengarkan nasihat pertama dari penatua, dari saksi-saksi yang mengetahui masalah dia, dan dari seluruh jemaat. Akan tetapi, apabila jemaat yang bermasalah itu
mau mengakui kesalahannya dan bertobat, maka hal itu menunjukkan bahwa dia benar-benar seseorang yang beriman. Ia sadar akan dosa-dosanya, telah mengakuinya, sehingga dia pasti juga telah diampuni oleh Tuhan. Karena itu dapat tetap menjadi anggota jemaat. Dan sidang jemaat dipimpin oleh pemimpin gereja, yaitu para penatua. Dan Paulus adalah salah satu penatua gereja di masa itu, termasuk bagi jemaat di Korintus. Yang kedua, jemaat di Korintus adalah jemaat yang banyak masalahnya. Nah, ini adalah surat yang kedua. Kalau kita membaca 1 Korintus atau surat yang pertama, kita akan melihat jemaat di Korintus ini banyak sekali masalah. Dan nampaknya karena mereka sering ada masalah, sering pula mereka mengadakan sidang jemaat. Sehingga konteks yang ketiga, Paulus menasihatkan mereka bahwa seseorang jemaat tidak dapat diperkarakan kecuali memenuhi standar minimal, yaitu harus ada 2 atau 3 orang saksi. Barulah seseorang dapat diperkarakan. Nampaknya dari perkataan Paulus ini, ya, suasana yang terbangun dari perkataan Paulus di dalam suratnya ini, nampaknya mereka sering saling menyalahkan dan mungkin berharap saudaranya itu dikeluarkan dari jemaat. Ya. Dan yang keempat, Paulus sendiri ternyata pernah mendapat tuduhan bahwa dia adalah seorang rasul palsu. Dan Paulus membela dirinya lewat suratnya ini, antara lain, yaitu di pasal 12, saudara bisa membaca. Yang kelima, Paulus menasihati jemaat yang dahulu pernah disidang dan didapati bersalah, yaitu di pasal 13 ayat 2, bahwa apabila dia datang kembali, ia tidak akan menyayangkan mereka lagi apabila mereka kembali terbukti berbuat dosa. Dan ia katakan bahwa ancamannya ini juga berlaku untuk semua orang lain di jemaat itu. Jadi ada sebuah beban tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Paulus sebagai salah satu dari penatua. Yang keenam, hal itu ia harus lakukan karena tugasnya sebagai rasul dan juga sebagai penatua. Tetapi dalam hatinya, ia tetap rindu agar apabila akhirnya ia bisa berkunjung ke sana, ia tidak terpaksa bertindak tegas menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Ia ingin karunia-Nya sebagai rasul dan penatua ia pakai untuk membangun iman jemaat, bukan meruntuhkan. Nah, saudara, dengan memahami konteks dan aturan gereja yang berlaku pada masa itu, mari kita dalami doa Paulus yang terabaikan, atau yang saya maksud jarang dibahas dalam khotbah-khotbah atau renungan-renungan. Doa Paulus ini ada di ayat 7 dan di ayat 9. Ayat 7 ya. Kami berdoa kepada Allah, agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat kerinduan yang besar dari Paulus adalah agar jemaat, semua jemaat, setiap anggota itu tahan uji, yaitu agar mereka terbukti tidak berbuat sesuatu yang salah atau jahat. Nah, di kalimatnya ini dia berkata, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Ini bukan karena Paulus itu rasul palsu, sehingga dia berkata dia tidak tahan uji. Adalah dia katakan supaya jemaat itu menyadari kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita, jemaat Tuhan, yang sebenarnya betul-betul bersih dari segala bentuk dosa. Paulus sadar juga bahwa keberadaan dirinya, kuasanya, otoritasnya, yaitu sebagai rasul dan penatua, adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan. Dia dari dirinya sendiri hanyalah makhluk fana yang lemah. Jadi ini adalah pengingat kepada jemaat Korintus yang angkuh, agar mereka ingat, Paulus rindu segala perkara yang dituduhkan di antara mereka itu semua terbukti salah, agar mereka tahan uji, ya, seandainya terjadi sidang jemaat kembali. Lalu doa kedua yang adalah pelengkap dari doanya yang pertama,
yaitu di ayat 9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Nah, sekali lagi kita melihat kerinduan Paulus adalah agar jemaat itu benar-benar menjadi orang Kristen yang benar-benar baik. Sehingga dia memakai istilah sempurna, ya, menjadi sempurna. Saudara-saudara, ini bukan harapan yang terlalu muluk, melainkan ini adalah kerinduan, keinginan yang tulus. Sebab Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus, pernah berkata kepada para murid di Matius 5 ayat 48, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Jadi kerinduan Paulus sama dengan kerinduan Yesus. Di tengah kekacauan, polemik yang timbul di tengah jemaat Korintus, Paulus dapat mempertahankan perasaannya dan mempertahankan harapannya terhadap jemaat di Korintus, yaitu dia tetap mengasihi mereka dan berharap mereka tidak jatuh atau berbuat jahat, dan agar mereka semakin bertumbuh dalam iman, mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Artinya Paulus tidak terprovokasi sehingga dia menjadi membenci atau berharap di antara mereka ada yang dapat dia keluarkan atau dapat dia hukum sebagai bukti dia adalah seorang rasul. Ia sadar Tuhan mengaruniakan dia kuasa sebagai penatua. Dia dapat memeriksa sebuah perkara. Bila ada jemaat yang terbukti bersalah, dia juga berkata, saya tidak akan menutup-nutupi. Ia berkomitmen untuk bertindak tegas. Ya, dia tadi mengatakan tidak menyayangkan mereka. Tetapi tekadnya ini tidak mengurangi kasihnya kepada mereka. Itulah sebabnya mengapa Paulus berdoa untuk mereka sebelum dia datang, supaya mereka nanti kalau dia sempat datang, terbukti tahan uji, dan agar mereka menjadi sempurna. Nah, saudara, pernahkah saudara terlibat dalam konflik atau dikecewakan oleh saudara-saudara seiman di dalam gereja? Mungkin dalam hati ada rasa kesal, geram, dan mungkin berharap mereka yang terbukti bersalah. Mungkin bahkan kita rindu agar mereka mengalami masalah atau balasan yang setimpal dari Tuhan. Nah, saudara, ini sebetulnya adalah reaksi yang wajar, manusiawi. Tetapi dalam kemarahan dan kekecewaan, masih adakah kasih dan harapan agar mereka yang kita rasa bersalah, kita yakin bersalah, mereka berubah dan bahkan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, hati Paulus sama dengan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti juga marah, kesal terhadap dosa-dosa kita, bukan? Tetapi ia tetap mengasihi dan menebus kita, memelihara dan memimpin kita. Dan yang menarik, ia sedang menyempurnakan kita. Sampai pada akhirnya kita menjadi sempurna serupa dengan dia. Ini adalah janjinya. Misalnya di dalam Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia ini adalah Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi Tuhan Yesus rindu dan sedang bekerja mengubah kita. Tidakkah kita juga punya kerinduan yang sama agar saudara-saudara kita pun menjadi semakin cemerlang? Dan inilah kerinduan Rasul Paulus yang ia doakan terus-menerus. Minta Allah mewujudkan kerinduannya itu, karya Tuhan itu terwujud dalam jemaat di Korintus. Nah, saudara, inilah doa yang dikehendaki Allah. Dan saya yakin doa seperti inilah yang dengan senang hati akan Allah kabulkan. Kiranya doa Paulus ini juga mengubahkan kita. Punya kerinduan agar kita menjadi sempurna, dan punya kerinduan agar saudara-saudara seiman kita juga disempurnakan oleh Tuhan. Menjadi cemerlang seperti Tuhan kita. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa kembali.